Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dia memintaku, terhadap orang susah, bila ada rezeki, bantulah kalaupun tidak banyak, sedikit pun jadi, Haru tak tertahankan mendengar nasihat Bapak. Nasihat dengan bahasa sastra, memiliki arti yang sangat mendalam dan tajam. Kuneko menedepi kami, beta kasei depiko ari umesi depetiko, kata Bapak berulang-ulang. Dia menekankan, sebagaimana menghadapi bapak dan ibu, seperti itu pula menghadapi mertua. Saat ini, orang tuaku hanya 2, selesai menikah, bapak mengatakan orang tuaku sudah menjadi 4. Sekarang aku masih sendiri, selesai menikah harus mengurus 2 orang, aku dan Rani. Korowanmu turah sebegi seperange, temas urum-urum temas, nyanya urum-urum nyanya, bersih tunungen, bersih penengen, bersih jeren, tegas bapak. Menurut bapak, itulah induk dari semua acara ini. Dia menegaskan, kami berdua harus saling menghargai dan seia sekata, enak sama-sama dinikmati, susah sama-sama dihadapi. Kalian harus saling mengikuti, saling menerima masukan, saling memberi masukan. Ike ate murai ate, ungke peserasa gule. Ike ate gere murai ate, bawal peserasa bangke, tutup bapak dengan sebuah adagium yang bermakna, bila 2 hati sudah bersatu, buah rimbang pun serasa ikan. Bila hati terpecah 2, gulai ikan bawal serasa bangkai. Dengan mata berkaca-kaca, kulakukan semah, bersimpuh di lutut bapak, memohon izinnya. Hal sama, kulanjutkan ke lutut ibu, bersimpuh dan menangis. Lalu kepada semua orang di sana, memohon izin dengan mencium tangannya. Begitulah tradisi kujalani, menjelang sampai ke hari pernikahan. Malamnya, Bagda Isya, kulanjutkan tradisi berikutnya, termasuk Rani di rumahnya. Bersebuku, meratap, di pangkuan ibu. Kusampaikan semua ganjalan hati, dan air mata membasahi pipi. Dia bukan menangis karena ulahku, sebuku yang membuatnya terharu. Wahai Ama dan Ine, matamu laksana kaca bening, jelas melihat, siapa gerangan calon pendampingku. Dialah jodohku, jodoh sehidup dan semati. Ine, dari kecil daku bergayut di punggungmu. Kau susui daku ketika ku menangis. Kau seka air mataku dengan jemari lembutmu. Lalu ku tertidur di punggungmu. Sanggupkah daku berpisah denganmu? Bimbinglah daku bunda. Ine, biarlah orang lain rayakan pernikahan dengan meriah. Jangan pikirkan daku. Perjamuan dengan sepotong ikan dan sekepal nasi. Itu sudah membanggakan. Karena, memang itulah yang mampu bunda sediakan. Tradisi memberi ruang menumpahkan isi hati, digunakan oleh kedua calon pengantin. Rani, di rumahnya, di ujung sana, sedang bersebuku. Dengan air mata bercucuran, dia bersimpuh di pangkuan sang bunda. Meratapi perpisahan dengan orang-orang paling disayangi. Ine, ratap Rani. Bila daku pergi, ada bayang kecilku di telaga itu, di tempat bunda guyur rambutku. Dengan rajangan jeruk purut, di sana bunda menyisir rambutku. Di lesung itu, ada bayangku, di balik tepung-tepung. Bila bunda rindu, titipkan pesan di sana. Kepada lesung, gaungnya akan mengirim pesanmu. Bunda, izinkan daku menatapmu. Memohon restumu. Bimbinglah, emonglah daku, sebagaimana kecil dulu. Aku pergi untuk kembali lagi. Bersama cucumu. Minggu, sebelum mencermatani lo, sebelum pukul 7, kami serombongan meninggalkan Buntul Dedecer. Berjalan di depan laksana seorang pangeran, diiringi bunyi canang, sejenis gamelan. Berbaju putih celana hitam, kain sarung selutut. Kaki dibalut sepatu hitam, kepala tertutup peci hitam. Langkah diatur sesuai tabuhan canang, pelan tetapi pasti, didampingi 2 pengiring lelaki. Mendale sudah dilalui, beberapa meter lagi pesantren pasir pun terlewati. Melintasi titik kayu, lalu menyeberangi Wihkul Kebayakan. Tiba di simpang Kala Kebayakan, belok ke kanan terlihat rumah Adi. Langkah kami makin pasti ketika melihat tuan rumah sudah berdiri sambil menanti. Disitulah aku akan bertemu Rani, sekuntum mawar berduri.